dengan diri Allah, nama itu sudah ada. Innani anallah la ilaha illa ana. Oke. Tuhan tidak pernah bernama Kristus. Ya, lanjut. Para nabi siapa yang memanggil Tuhan itu Allah? Nabi-nabi terdahulu memanggil nama Tuhan dengan gelar Tuhan berdasarkan dengan bahasa kaumnya masing-masing. Al-Quran surah Ibrahim ayat 4. Oke, sekarang saya tanya ini, Allah itu nama kekekalan atau nama apa? Nama kekal, nama yang ada pada diri Allah. Allah adalah nama Allah, Allah adalah nama Allah. Oke, arti dari sononya Tuhan itu sudah bernama Allah, benar? Yes. Oke. Berarti di dunia manapun pasti akan memanggil Tuhan itu Allah, benar? Kalau Allah menyatakan namanya. Namanya kata Anda bahwa Tuhan itu nama Allah, Allah itu kekekalan. Yes. Berarti dari sononya sebelum penciptaan bumi sampai dunia hancur lebur, tetap akan nama Allah, benar nggak? Iya, betul. Oke, saya tanya. Iya. Nabi siapa yang pernah memanggil Tuhan itu Allah? Kalau yang kami tahu, Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan pencipta yang maha kuasa, tetapi Tuhan tidak menyatakan nama pribadinya kepada mereka. Keluaran 6 nomor 3. Katanya, jangan dong kau ambil dari Alkitab. Itu kitabnya Yahudi, nggak apa-apa, senggol dikit. Oh iya, Kristen itu juga asalnya dari Yahudi dong? Nggak ada. Kristen itu berasal dari Romawi. Oh oke. Petrus itu murid Yesus. Yesus berkata kepada Petrus di Matius 10 nomor 5, "Hai Petrus, jangan kau pergi ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jangan ngarang di sini. Pertanyaan ke 2024, silakan. Murid Yesus itu orang mana, bro? Murid Yesus orang Yahudi, Kristen bukan orang Yahudi, beda. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya. Allah yang Anda bilang itu nama Allah, nama Tuhan itu kekekalan. Yes. Kenapa kok dia tidak memperkenalkan namanya kepada karena Abraham, itu maunya. Keluaran 6 nomor 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi aku tidak menyatakan namaku kepada mereka. Oke, lalu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Siapa Tuhan itu kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad Allah menyatakan namanya. Oke. Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad itu adalah roh kebenaran yang dinubuatkan Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, yang akan mengajarkan segala hukum-hukum keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Jadi Muhammad itu roh ya? Nabi Muhammad ketika Yesus yang berbicara dia masih makhluk roh karena dia belum lahir sebagai manusia. Jadi Muhammad itu roh Allah, roh kebenaran. Ketika Yesus berbicara roh kebenaran, ketika Yesus berbicara tentang Nabi Muhammad masih ada di alam ruh. Qalu bala syahidna. Dia masih ada di alam ruh, maka dia dikatakan sebagai makhluk ruh. Ada lagi pertanyaan? Syukran saudara Rahma atau siapa ya? Silakan. Ada lagi pertanyaan? Bro, kenapa Yesus menubuatkan roh kebenaran itu dari orang asing, bukan dari Bani Israel? Kenapa? Karena Yesus telah mengatakan bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah dari kerajaan tersebut. Di dalam kisah Rasul 3 nomor 22 sampai 23, bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang mana nabi itu sama seperti Musa, dan barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut dia akan dihilangkan, dilenyapkan dari bangsa kita. Oke. Jadi berarti Muhammad itu sudah dinubuatkan menjadi nabi ya? Yes. Siapa yang menubuatkan Muhammad sebagai nabi? Seluruh nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad termasuk Yesus. Oke, di mana ayat Taurat bahwa sudah dinubuatkan Muhammad akan datang? Ulangan 18 nomor 18 nomor 19. Aku akan mengutus. Kenapa dicomot dari kitab orang lain? Karena Anda bertanya di mana? Lah,
kitab itu diturunkan kepada Bani Yahudi. Anda bertanya di mana tertulis? Oh, ini dari umat asing, kadrun. Anda bertanya di mana tertulis? Itu nubuatan buat Muhammad. Oke, saya tanya Anda bertanya di mana tertulis? Oke, coba Anda kasih tunjuk saya kuasa apa yang dimiliki oleh Muhammad. Nabi Muhammad kuasanya mampu kemudian mengislamkan seluruh jazirah Arab, bahkan Indonesia. 1400 tahun ucapannya masih tetap kekal sampai hari ini dan tidak pernah terganti oleh ucapan-ucapan pagan dari barat. Muhammad itu dia mati bangkit ya? Nabi Muhammad di dalam Al-Quran diterangkan di dalam surah Ali Imran ayat 169 jelas dikatakan bahwasanya jangan kau menyangka bahwa Nabi Muhammad itu meninggal, sesungguhnya dia hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jadi Muhammad hidup sampai sekarang. Al-Quran menyatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Oh ya, baru tahu saya. Naikkan level pertanyaan Anda. Ali Shihab berkata, saya tahu Yesus Kristus ada di surga, tapi saya tidak tahu Muhammad ada di mana. Bahkan Muhammad sendiri berkata, aku tidak bisa menjamin kau masuk surga, kalian masuk surga. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makananku adalah apa yang aku lihat dari Bapa, itu yang aku kerjakan. Disebabkan karena aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Saya akui Anda ini memang guru paling. Terima kasih. Anda telah berbicara dengan jujur. Iya. 100 saya buat akui Anda. Anda adalah guru palsu. Terima kasih. Anda adalah nabi palsu. Saya gurunya. Kita bagi dua. Anda palsunya. Coba bro kasih tunjuk. Mujizat apa yang diperbuat Muhammad? Nabi Muhammad bermukjizat bisa merubah sejazirah Arab menjadi pengikutnya, sedangkan Tuhan yang bernama Yesus tidak mampu menjadikan Israel menjadi pengikutnya. Lebih hebat loh Paulus loh. Paulus memang sudah dinubuatkan dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Oke. Terus saya tanya ini. Terus Anda bertanya sampai Muhammad kamu mandul. Muhammad itu pembunuh apa enggak? Nabi Muhammad itu membunuh orang-orang kafir tapi menghidupkan orang-orang berakal. Berarti Tuhan yang tunjukkan satu orang yang dibunuh oleh Nabi Muhammad. Kalau Anda, saya sembuhkan impoten Anda hari ini juga. Karena Anda berkata bahwa tadi kan Anda yang berkata bahwa Muhammad itu membunuh orang-orang yang membunuh orang-orang yang sudah bersinggungan dengan ajarannya, disebabkan ketika dia datang membawa ajaran kehidupan, orang yang tidak menerima ajarannya menjadi mati. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Muhammad itu orang-orang yang tidak menerima Nabi Muhammad, matanya mati, telinganya mati, hatinya mati. Itulah yang saya maksudkan. Sedangkan beliau Nabi Muhammad tidak pernah membunuh satu manusia pun. Kalau Anda bisa menunjukkan dia pernah membunuh satu manusia, maka impoten Anda hari ini juga akan segera saya sembuhkan. Jadi tadi Anda berkata bahwa Muhammad itu membunuh banyak orang. Tidak ada data kalau dia membunuh jasad. Dia hanya membunuh perasaan, telinga, kuping orang-orang yang sudah tersesat. Dikarenakan mereka semakin sesat. Dengan datangnya Nabi Muhammad, kesesatan mereka makin menjadi-jadi. Kami juga Kristen ini dapat perundungan. Gereja ditutup, gereja dibom. Ya karena itu ajaran Tuhannya begitu. Itu dari upah dari perbuatan kalian yang menyebar ke seluruh penjuru dengan cara membunuh, merampok, merampas bangsa-bangsa lain. Maka Tuhan memberikan kemudian siksaan kepada kalian sebelum masuk neraka. Itulah yang terjadi. Satu-satunya agama yang menyebar di seluruh penjuru bumi ini dengan membunuh dan merampas itu adalah agama Anda. Silakan naikkan level pertanyaan Anda yang lebih sulit lagi. Anda belum menjawab saya. Saya sudah menjawab. Kuping aja Anda yang kena pelet sampai kuping Anda enggak berfungsi dengan baik. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Tuhan Anda pembunuh enggak? Kata Yesus
maukah kamu aku tunjukkan kepada siapakah engkau takut? Takutlah kamu kepada Dia yang sanggup membunuh manusia, baik jasad maupun rohani. Di dalam Ulangan 2 saya. Di dalam Ulangan 32 nomor 39, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha menghidupkan, Maha membunuh, Maha mematikan. Oke, Tuhanmu kenapa berkata, jikalau bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, pukullah batang lehernya itu? Itu karena masa perang, tidak mungkin masa perang bertemu dengan musuh, gelek-gelekan atau gelitik-gelitikan atau main kuis. Nabi Musa diperintahkan, bunuhlah seluruh orang Amalek, jangan kau biarkan apapun yang bernapas di dalamnya. Ulangan 20 nomor 10 nomor 11 12, bunuhlah seluruh penduduk Indonesia. Jika penduduk Indonesia kemudian minta perdamaian, maka jadikanlah mereka budak untuk bekerja rodi kepadamu. Tetapi ketika kemudian dia membantah dan melawanmu, bunuhlah semua apapun yang bernapas di dalamnya. Ulangan 20 nomor 10 nomor 11 nomor 12. Itulah yang diperhatikan pembawa agama Anda masuk ke Nusantara. Jadi di zaman Masehi ini, Tuhannya yang membunuh, nabinya yang membunuh hanya Islam. Tuhannya Islam dan Islam saja yang membunuh. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang membatalkan hukum Taurat, barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dibunuh karena telah membatalkan segala hukum yang ada, terutama hukum kekalku yaitu sunat. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23, bukankah telah dikatakan di dalam kitab Nabi Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut maka dia akan dibunuh dari bangsa kita. Pertanyaan ditingkatkan levelnya, jangan yang murah tapi yang mahal. Nabi itu harus dari Yahudi. Apakah Muhammad orang Yahudi? Di dalam kitab saudara dikatakan Lukas 1 nomor 33, Yesus adalah raja selama-lamanya untuk kaum Israel. Tetapi Yesus kemudian mengatakan kerajaan Allah akan diberikan kepadamu. Yesaya 60, Yesaya 20 diterangkan bahwasanya nyanyian baru Tuhan akan datang dari Bani Khedar. Bani Khedar itu adalah keturunan Ismail anak kedua, dan nyanyian baru itu adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar. Udah suaranya cempreng, merepet mulu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turun ke sampah. Dia terlalu jauh dari materi. Pertanyaannya enggak dijawab. Suaranya lagi. Cempreng pula. Merepet. Silakan yang selanjutnya, White Pooh. Ini Bang Vipi ya. Silakan. Kuasai temanya ya. Jangan lari ke tema biar 20 jutanya terpecahkan. Oh, saya naik bukan karena duit. Saya naik karena ingin menjawab. Boleh Bang? Iya, silakan. Saya naik karena menjawab. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi tadi saya sudah mendengar yang Bang Zuma katakan, Yesus datang untuk bangsa Israel. Aku siap. Apakah kami menyembah? Apakah kami menyembah Yesus yang salah? Saya jawab tidak. Kenapa saya jawab tidak? Tadi Bang Zuma mengutip Matius 15 ya? Matius 28. Aku datang Matius 24. Matius 15 iya betul. Matius 28. Iya. Ya. Tapi Bang Zuma lupa membaca di ayat terakhir. Apa bunyi ayat terakhir? Dengan iman kau diselamatkan. Wanita itu apakah bangsa Israel? Bukan. Tidak. Wanita itu di luar bangsa Israel, tapi karena iman dia diselamatkan. Begitu juga dengan saya, saya bukan bangsa Israel, saya bukan bangsa perjanjian, tapi kami diselamatkan karena iman, sesuai dengan Matius yang Bang Zuma bawa. Clear di situ Bang ya? Boleh saya tanggapi? Boleh ditanyakan? Oke. Saya akan jawab. Yesus mengatakan iman besar kepada wanita Kanaan itu setelah wanita Kanaan itu mengatakan dirinya anjing, betul? Oke, dia merendahkan dirinya. Enggak, betul, jangan ditambah-tambahin. Yesus mengaminkan ketika wanita itu mengaku anjing, betul? Coba baca ayatnya. Loh, kupikir Anda sudah paham. Loh, Anda belum paham? Saya sudah baca, tapi di situ kalimatnya adalah kan gini,
ada makanan itu yang Nabi jatuh, Rasul. tidak ada. Makanan itu Nabi Rasul. Loh. Roti yang dimaksud di situ adalah Nabi. Kita menafsir atau membaca? Kita Tapi kan silakan Bang aja. Zuma Silakan. katakan, Silakan. kita membaca. Saya membaca. Silakan Yang Anda baca. saya baca adalah di kesimpulan terakhir, dengan Adalah? iman engkau diselamatkan. Itu namanya ke orang Kristen. Tidak ada Orang dikatakan Kristen itu seperti itu. wanita Kapernaum. Tidak ada disebut seperti itu. Dia hanya mengatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Apa kehendak ibu tersebut? Anaknya sembuh. Diselamatkan. Anaknya sembuh. Jangan ngadi-ngadi. Anaknya sembuh dari kerasukan setan. Betul? Betul nggak? Ya betul, anaknya sembuh. Betul. Kenapa dia sembuh? Karena dia mengaku sebagai domba atau sebagai anjing? Karena dia percaya Yesus. Ya, oleh karena itulah kemudian dia percaya dan dia mengatakan dirinya domba atau dia mengatakan dirinya anjing. Apa salahnya merendahkan Saya diri di tidak hadapan tanya Tuhan? itu, wahai saudaraku. Saya Pertanyaan tanya, saya, Bang wanita Zuma, itu Anda mengakui kalau dirinya domba berdoa atau mengakui dirinya anjing? Saya jawab boleh? Ya Bang memang Zuma wajib. kalau berdoa meninggikan diri kepada Tuhan atau merendahkan kepada Tuhan? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Wanita itu mengaku domba atau mengaku anjing? Kalau kita berdoa, kita lebih baik Saya meninggikan diri tidak atau merendahkan butuh diri. jurus Paulus di sini, teman. Yesus membedakan domba. Domba itu Bani Yakub. Anjing itu di luar daripada Bani Yakub yang datang-datang menggonggong kepada Yesus, tapi bukan Bani Yakub. Domba hanya Bani Yakub. Pertanyaannya, ketika Yesus ditanyai, apa jawaban Yesus? Aku diutus hanya kepada Bani Yakub, domba. Si bukan domba berkata, betul. Tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Kaget Yesus. Yesus mengatakan apa? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Ibu mengatakan dirinya domba atau anjing? Sampai Yesus kagum. Jawab. Pertanyaan saya. Loh, kok jadi bertanya? Saya jawab ya, saya nggak bertanya. Ya, silakan. Saya menjawab. Ibu itu merendahkan diri. Saya tidak mengatakan Apakah salah kita merendahkan diri merendahkan atau meninggikan diri. Ibu itu mengakui dirinya anjing atau mengakui dirinya domba? Ibu itu merendahkan dirinya. Makanya saya katakan. Saya bertanya, ibu itu mengakui dirinya domba atau ibu itu mengakui dirinya anjing? Ibu itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu bekerja? Setan itu bekerja kepada para pendusta. Saya ulang pertanyaannya. Ibu itu mengaku dirinya domba atau mengaku dirinya anjing? Ibu itu merendahkan dirinya. Oke, diskusi tidak bisa dilanjutkan. Anda nggak jujur. Anda hanya melakukan sesuatu untuk melindungi iman saudara yang adalah iman guguk. Ingat saudara, ingat. Tipikal anjing itu, dia tidak mengenal siapapun. Yang penting siapa yang memberikan tulang, itulah yang dia tuhankan. Ketika makhluk roh datang melalui Paulus memberikan kenyamanan kepada Anda, sampai Anda tidak punya aturan dalam hidup, dalam beragama, karena sudah dibatalkan semuanya, maka dia Anda tuhankan. Andai saja yang datang kepada Paulus itu tadinya mengaku bernama Hercules, dan dia memberikan kenyamanan kepada si anjing, maka anjing pun akan menuhankan si Hercules. Bayangkan ketika Yesus Kristus ini datang kepada Paulus, babi menjadi halal, sunat tidak dilarang lagi, ibadah tidak perlu lagi, karena di dalam pengajaran Galatia 5 dikatakan, jangan lagi engkau mau diperhambakan oleh kuk penghambaan, sebab kita telah merdeka, sungguh-sungguh merdeka dari aturan-aturan Tuhan. Ibrani 6 nomor 1, Kolose 2 nomor 9, semuanya Paulus mengatakan dengan matinya Yesus maka kita telah dibebaskan dari hukum Tuhan dan segala aturan-aturan dari Tuhan. Efesus 2 nomor 15. Maka siapapun yang datang mengenakkan kalian, si anjing ini akan mempertuhankan siapa yang mengenakkan dia.
Penjahat datang memberikan tulang, penjahatnya dijadikan Tuhan. Penjahat kemudian datang memberikan makanan, si anjing akan mempertuhankan daripada si penjahat tadi. Siapapun, itulah tabiat anjing. Makanya ketika kemudian ditanya, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, si anjing mengatakan, betul. Tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus tepuk dada dia. Besar imanmu ibu, jadilah seperti anjing yang kau inginkan. Sembuh anak si anjing. Berubah tidak dia menjadi domba? Tidak. Domba hanya makan rumput, anjing makan babi. Tidak pernah kemudian domba makan babi. Yang makan babi itu hanya anjing. Sampai sini saudara paham? Sampai sini. Boleh saya jawab? Silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi iman Kristen ya. Tadi kan Bang Zuma katakan bahwa apakah kami menyembah Tuhan yang salah, Yesus yang salah? Saya jawab tidak. Pertanyaan gini Bang, pertanyaan saya gampang Bang Zuma. Gampang banget. Kalau benar kata Paulus itu salah, kapan setelah Yesus datang orang melanggar hukum Taurat dicambuk dan dibunuh? Nggak pernah. Satu. Yang kedua, kalau Bang Zuma katakan orang Kristen tidak percaya hukum Taurat, pertanyaan saya, apa dasar orang Kristen mengaku dia berdosa? Kan orang Kristen tahu saya berdosa karena saya contoh mencuri, saya berzina. Itu di mana tertulis di hukum Taurat? Jadi hukum Taurat itu tetap ada. Karena itu sebagai tanda orang Kristen berdosa. Sekarang pertanyaan saya, kalau hukum Taurat nggak ada, berarti orang Kristen nggak ada berdosa dong. Sekarang clear di situ ya. Jadi iya, saya tanggapi boleh. Gimana? Sekarang tolong tunjukkan hukum Taurat itu tertulis di mana untuk orang Kristen. Dari kitab Kejadian sampai Hosea atau Maleaki, tunjukkan kepada saya di mana hukum Taurat itu datang untuk kalian, supaya kalian percaya diri, pede, GR gitu loh. Kalian ini cuman guguk yang nyamar-nyamar domba. Hukum Taurat itu hanya untuk domba Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku kepada Bani Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Bani Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ente siapa rupanya? Kristen ini siapa? Dan tak ada orang Yahudi menyembah kepada Tuhan yang bergelar kemudian Kristus. Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya dengan gelar Kristus itu. Tidak ada. Tuhan tidak pernah menyatakan kemudian bahwa namaku adalah Yesus Kristus. Nama Tuhan dengan gelar Tuhan yang datang kepada Bani Israel tidak pernah kemudian menyatakan dirinya dengan sebutan Kristus. Itu tak ada. Kitabnya orang Yahudi hanya mengatakan dirinya dengan nama El, Eloah, Elohim, Ya, Adonai, Adon, dan seterusnya. Tidak pernah Tuhan itu menyatakan dirinya dengan sebutan Kristus. Yang disebut Kristus itu Harun, Kores, Daud, Saul, Harun, Elisa, Salomo. Nama-nama yang saya sebutkan itulah yang bergelar Kristus. Sedangkan pencipta langit dan bumi yang datang menyatakan diri kepada nabi-nabi Yahudi tidak pernah menyebut gelar Tuhan dirinya sebagai Kristus. El Elyon, Elohim Elyon, Elah Elai, dan kemudian dikatakan Adonai, Yod-He-Vav-He, Yahweh, kemudian Sabaoth, kemudian dikatakan lagi dengan Hakodes, dia yang maha suci, El Elyon, dia yang maha tinggi, dan seterusnya. Tidak pernah sekalipun Tuhan itu menyatakan diri, akulah Tuhan Kristus. Itu tak ada. Sebab kenapa? Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya adalah Mesia, Mosia. Mesia artinya adalah manusia yang diurapi. Mereka Bani Israel tidak pernah menyembah manusia. Apakah yang diurapi, dibedaki, disisirin, diceboin, diapain, tidak pernah. Yang namanya manusia mereka tidak pernah sembah, apapun ceritanya. Tapi kalau
anjing, mau setan kek, mau apapun yang datang, setan kek, malaikat kek, manusia kek, kalau anjing sudah merasa nyaman, maka itulah yang dituhankan. Iblis sekalipun. Iblis sekalipun. Itu tabiat anjing. Siapapun yang memberikan tulang kenyamanan kepadanya, maka itulah yang disembah. EGP dia setan, EGP dia manusia, EGP dia tuyul, yang pasti dia berikan kepadaku kenyamanan hidup di dunia, maka itulah yang disembah. Itu tabiat anjing. Makanya domba itu hanya Bani Israel. Di luar Bani Israel yang sok-sokan percaya kepada Yesus, itu disebut guguk. Dan itu sudah kita buktikan di dalam data Matius 15 yang tadi. Pertanyaan masih ada? Silakan. Enggak, saya menjawab aja. Oke. Saya nggak akan bertanya. Oke, kita naikkan level kalau begitu. Pertanyaannya. Baik, saya bertanya kepada saudara. Oke. Benarkah Yesus berkata kepada Bani Israel, penyesat muncul bergelar Kristus? Sebentar. Sebentar Bang Zuma, sebelum saya jawab itu, sebentar. Pertanyaannya tadi, hukum Taurat hanya untuk Israel, Yes. Perjanjian Lama. Betul. Di kitab Musa. Yes. Betul. Pertanyaannya, kenapa orang Kristen percaya sama hukum Taurat? Saya baca ayatnya boleh? Boleh. Di Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa? Siapa ini yang dimaksud siapa? Artinya kan semua orang. Betul? Betul. Betul? Ya artinya siapa itu kan boleh saya dong. Betul? Silakan Anda merasa, baca aja terus. Nah, Silakan. Silakan sesuai Anda dengan merasa. Matius 5, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Oke. Lah saya Sahabat Bahar percaya sama Syukran. omongan Yesus. Makanya saya percaya hukum Taurat. Jadi itu dasar kami di luar bangsa Israel percaya sama hukum Taurat karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Satu ya. Yang kedua, Bang Zuma selalu tadi bawa domba guguk. Saya coba ngomong seperti ini, ya. Berbahagialah seperti ibu yang ditolong sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena iman engkau diselamatkan. Ya, karena iman engkau diselamatkan. Percuma kita mengaku kita manusia, kita makhluk agung, tapi kalau nggak diselamatkan, lebih baik kita merendahkan diri, tapi diselamatkan sama Tuhan Yesus. Artinya di situ apa kunci di situ di ayat Matius 15 itu? Iman. Artinya siapapun dari bangsa manapun, mau lu dikatain apapun, kalau lu beriman sama Tuhan Yesus, engkau akan selamat. Yang kedua, silakan kalau Bang Zuma mau bertanya kepada saya jawab yang tentang Kristus itu. Oke. Saya akan jawab. Baik. Saya udah dengar dari tadi. Saya urai dulu kebohongan Anda di Matius 5 ya. Izinkan saya untuk menjelaskan dan meluruskan pemahaman Anda. Saya jelaskan, Anda diam. Anda diam. Oke. Matius 5 itu Yesus tidak berbicara kepada semua orang. Matius 5 Yesus sedang duduk di bukit kemudian bersama dengan murid-muridnya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Orang yang hidup sesama Yesus, bukan eliteng, bukan pengikut elitut yang muncul di padang gulun, bukan. Kamu belajar Bible itu sampai tahun berapa dan sudah berapa puluh tahun Anda belajar? Kalau Anda belajar Bible, tolong tinggalkan doktrin dogma gereja biar Anda cerdas. Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya Bani Israel, bukan sedang berbicara dengan Bani Kamfret. Oke? Anda hanya menggunakan narasi-narasi seakan-akan Yesus berbicara kepada Anda. No, Yesus berbicara kepada muridnya. Makanya dia menganggap di luar Yahudi itu guguk. Anda mencoba untuk melakukan pelintiran dalil. Maaf, Anda sedang berhadapan dengan Bang Suma, orang yang sangat-sangat ditakuti oleh para pendeta dan pastor se-Indonesia. Anda mengatakan orang dibenarkan karena iman. Oh, bagus sekali bahasa Anda. Tetapi tengok siapa pelaku-pelaku yang ada pada saat itu berdiskusi dengan Yesus. Yang mau diselamatkan si anak, yang berdiskusi si ibu. Siapa yang sembuh kemudian ketika dia percaya ibu itu adalah anjing yang makan sampah? Ibu yang sembuh? Enggak.
Yang sembuh anaknya. Berarti kepercayaan ibu kepada Yesus sebagai Tuhan bagi Bani Israel mengakibatkan anaknya sembuh dari penyakit yang kerasukan setan. Kalau Anda mengatakan karena iman orang diselamatkan, betul. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah buta. Iman tanpa akal adalah gila. Itulah Anda. Izinkan saya mengatakan itu. Karena Anda beriman tanpa akal. Yesus berbicara di Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, walaupun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dari kerajaan langit. Ingat, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kok rupanya orang Indonesia juga terikat di sana? Yesaya 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan dengan Bani Kamfret, bukan dengan Bani Guguk, tetapi Bani Yehuda dan Bani Israel. Apa perjanjian baruku? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yakub, bukan Bani Guguk. Iman tanpa akal adalah gila. Asal imani saja tanpa ilmu itu gila. Jadi Matius 5, Yesus berbicara kepada muridnya. Sekarang mari kita urai. Apakah Kristen masih melakukan hukum Taurat? Tak ada satupun hukum Taurat yang dijalankan oleh Kristen. Dan saya bisa membuktikan itu. Contoh, ketika di dalam hukum terutama 20 Keluaran nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Sekarang muncul ilah yang memberikan kemudian guguk tulang. Ilah yang Anda gaungkan sekarang itu namanya siapa? Yesus Kristus. Apakah ilah itu ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Apakah ilah yang Anda sembah bernama Yesus Kristus itu adalah ilahnya Nabi Musa? Bukan. Ilah yang Anda sembah adalah dewa yang nusul menjadi manusia. Tertulis di mana? Di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Yang Anda sembah adalah dewa yang menjelma menjadi manusia. Sedangkan pencipta langit dan bumi Tuhannya Musa di dalam Yesaya 43 nomor 10 berkata, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada ilah yang dibentuk menjadi daging, baik sebelumku maupun sesudahku. Sedangkan yang kamu sembah adalah dewa yang menjadi daging. Pertanyaan saya, Anda minta ditanya, pertanyaan saya, sebelum saya masuk ke pertanyaan pamungkas, apakah Anda sadar bahwa Yesus berbicara kepada muridnya di Bukit Zaitun dengan berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai muridku, abad pertama, di mana penyesat itu datang dengan memakai namaku Yesus dan berkata dengan gelarku Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Sadar tidak Anda itu? Bahwa Yesus berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus Kristus yang KW palsu. Silakan. Oke, gue jawab. Bang Zuma, tolong kasih saya penjelasan. Ya, apa arti, apa bedanya kata siapa dan kamu? Itu dulu. Siapa itu jelas, artinya nobody. Untuk all. Kalau kamu merujuk kepada orang-orang tertentu. Jadi jelas di Matius 5 dikatakan siapa. Artinya siapa itu untuk semua orang. Tidak ada pengecualian. Makanya kami sebagai pengikut Kristus, kami ngikutin kata Kristus. Kami nggak berani. Apa kata Yesus kami nurut. Satu. Yang kedua, gua percaya kata Yesus akan ada nabi-nabi. Sebentar, sebelum kedua, tentang hukum Taurat titah pertama. Jangan ada gampang Bang Zuma saya jawabnya. Titah pertama atau perintah pertama mengajarkan jangan ada berhala lain kecuali Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub.
Pertanyaannya, kenapa kami menyembah Tuhan Yesus? Karena jelas pada saat Tuhan Yesus dibaptis, nah ini menarik ini. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, satu-satunya orang di muka bumi ini yang Bapa di sorga berbicara depan banyak orang hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan ketawa dong. Ya. Tuhan satu kan? Satu-satunya Musa berbicara. Sebentar bang, sebentar. Saya nggak potong. Musa berbicara sama Tuhan, nggak ada yang melihat. Nggak ada. Siapa mau sebut nama siapa? Nggak ada. Tetapi hanya Yesus yang Bapa sendiri bersaksi atas dirinya 2 kali. Ya. Tuhan bersaksi kepada Tuhan. Bagus. Sebentar bang. Bapa bersaksi pada anak. Gampang. Jadi gini. Jadi kami tidak melanggar hukum Taurat yang pertama karena kami tidak menyembah berhala, kami menyembah sesuai dengan yang Bapa di surga sampaikan pada saat Yesus baptis. Kelar, ya. Jadi kami tetap mengikuti perintah hukum Taurat. Yang kedua, yang ketiga, saya jawab satu-satu. Tadi pertanyaannya, apakah saya percaya perkataan Yesus akan ada nabi-nabi palsu? Percaya. Terus pertanyaan di mana? Saya kembali lagi ya kepada yang tadi, iman tanpa akal itu gila. Hanya karena berdasarkan kata siapa? Oh ya benar, iman tanpa perbuatan akan mati. Mati tanpa akal? Yang mana? Kalau iman tanpa akal apa namanya? Ya iman tanpa perbuatan. Tanpa perbuatan mati. Kalau iman tanpa akal apa namanya? Saya nggak tahu, nggak tertulis. Iman tanpa akal gila. Oke. Nah, sekarang saya buktikan kepada kegilaan Anda. Sabar dulu, saya belum selesai. Lelucon Anda saya harus tanggapi yang tadi. Anda mengatakan silakan. Matius 5, karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, ini Yesus sedang berbicara kepada orang yang ada di sekelilingnya waktu itu. Ini narasi yang muncul hari ini, yang tertulis hari ini, ucapan Yesus pada zaman itu di tengah-tengah muridnya. Anda itu gila. Anda membaca buku di mana buku itu bercerita tentang cerita yang terjadi di 2000 tahun yang lalu. Seakan-akan guru yang berbicara di depan kelas yang mengajar 2000 tahun lalu itu berbicara kepada Anda. Itu gila namanya. Izinkan saya mengatakan itu supaya Anda itu bisa sedikit tergelitik. Yesus berbicara kepada orang yang hidup sesamanya. Maka ketika dia berkata, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ente siapa? Ente tidak hadir di situ. Hanya karena Anda itu menyembah pengaruh dari makhluk roh yang mengaku Yesus Kristus, sehingga semua rambu-rambu Anda tabrak. Seakan-akan Yesus berbicara kepada Anda. Oke? Kembali kepada pertanyaan saya. Apakah Yesus mengatakan akan muncul Kristus palsu? Jangan Anda pelintir lagi ke nabi palsu, nanti Anda kena jantung. Apakah Yesus berkata kepada murid-muridnya Bani Israel agar Bani Israel waspada kepada Yesus palsu? Iya atau iya? Silakan. Oke. Sebelum saya jawab itu, saya jawab iya. Bagus. Yang kedua, saya jawab ini. Saya percaya dengan Alkitab. Yang kedua, saya paham kalimat Matius 5 tadi itu tentang Yesus berbicara sama murid-muridnya. Tapi kan Bang Zuma nggak jawab pertanyaan saya. Bang Zuma paham nggak beda kalimat kata siapa itu ditunjuk untuk apa? Apakah untuk banyak orang atau untuk satu orang atau hanya untuk 2 orang? Kata siapa itu ditunjuk untuk semua orang. Oh betul. Sekarang gini saya tanya.
siapapun mengibarkan bendera GAM di Indonesia akan ditangkap. Betul? Pertanyaan saya, siapa? Apakah itu menuju kepada satu dua orang? Enggak kan? Kepada semua orang. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh gampang. Siapa? Benar. Siapa? Jangan ketawa dong. Gampang jawabnya. Siapapun yang mengibarkan bendera GAM di Indonesia akan ditangkap. Itu perintah negara. Pertanyaan saya, kata siapa itu merujuk kata siapa itu merujuk kepada berapa orang? Apakah satu dua orang? Kan enggak. Kepada semua orang. Udah clear ya, kata siapa di situ merujuk kepada semua orang. Di Matius 5. Boleh saya tanggapi itu dulu supaya tidak melebar. Yesus guru. Yes. Punya murid. Yes. Ada kelas dong, ada kelas dong. Yesus bersama muridnya di dalam kelas sedang terjadi proses belajar mengajar. Anda kemudian lewat di samping sekolah menggunakan sepeda kumbang, jendela kelas lagi terbuka. Yesus menerangkan kepada muridnya dalam kelas. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Mendengarkan itu, Anda tiba-tiba buang sepeda kumbang Anda, lalu kemudian melaksanakan aturan-aturan, tidak bisa membuat kemudian aturan main terkait dengan hukum Taurat. Gila ndak Anda itu? Gila ndak? Anda bukan murid. Anda hanya lewat di situ, itu pun kalau sesaman. Ini jauh 2000 tahun kemudian. Lantas Anda merasa, padahal dalilnya di Matius 9, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dan Yesus berkata, barang siapa? Kepada siapa dia berkata? Kepada murid-muridnya. Ente sopo rek? Ente siapa? Hanya mengklaim. Kenapa Anda mengklaim? Karena Anda kudu jatuh cinta kepada Yesus Kristus yang datang dalam rupa roh yang keluar dari kubur. Saya kira itu sudah selesai. Jangan sampai Anda terlalu malu nanti. Kita tutup kasus itu. Itu adalah murid Yesus dengan Yesus. Kita nggak ada campur tangan di sana. Sekarang Kristus palsu yang Anda akui tadi, yes. Kristus palsu Anda sudah akui akan datang. Oke. Nah sekarang, apakah Anda percaya bahwa Kristus palsu itu akan menyesatkan banyak orang? Itu ucapan Yesus. Matius 24 nomor 5. Akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, mana banyak orang pengikut Kristus palsu itu? Silakan. Tadi Matius berapa? Saya buka ayatnya. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Oke. Mana Matius, mana banyak orang yang telah disesatkan Kristus palsu itu? Oke. Silakan. Saya jawab. Silakan. Saya baca ayatnya ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya, benar kan? Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu ya. Oke. Jadi belas. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya, banyak orang yang disesatkan oleh Mesias palsu itu mana? Pertanyaannya siapa Mesias palsu? Kan belum ada. Mesias palsunya kalau udah jelas. Dia mengaku Mesias kan? Dia memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang, mana orang banyak ini sebagai pengikut Mesias yang disesatkan tersebut? Oke. Saya jawab, sampai hari ini saya belum melihat Mesias palsu. Loh, lihat orang banyak yang mengaku pengikut Mesias itu mana? Loh, pertanyaan saya, ini kan Mesias palsu. Betul, saya bukan. Wah, pertanyaannya harus tergenapi dong, harus tergenapi. Anda percaya ucapan Yesus itu? Lah, betul? Berarti harus tergenapi. Betul, harus tergenapi. Berarti harus banyak orang menjadi pengikut
Mesias, menjadi pengikut Kristus. Mana orang banyak di atas muka bumi ini yang Anda temui sekarang ini bergelar pengikut Kristus? Mana? Ayo. Saya jawab. Silakan. Jelas dikatakan nubuatan itu pasti terjadi. Yes. Tapi pertanyaannya Bang Zuma, siapa yang tahu kapan itu terjadi? Loh, Nggak sudah ada yang terjadi, tahu kok udah nubuatan itu kapan terjadi. terjadi. Harus terjadi karena itu nasihat Tahu Yesus dari kepada mana? Itu nasihat Yesus kepada orang di abad pertama, muridnya. Harus ada orang yang datang membawa-bawa nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Harus. Dan orang ini, makhluk ini menyesatkan banyak orang sehingga orang-orang yang disesatkan itu dikelompokkan menjadi pengikut Kristus. Jangan segan terhadap kebenaran. Katakan hak yang hak, Saya jawab batil boleh? batil. Silakan. Saya jawab Bang Zuma. Silakan saudara. Ya. Saya kalau diskusi sopan, saya imanin dan saya pastikan nubuatan Yesus pasti terjadi. Yes. Tapi pertanyaannya, kapan tuh terjadi? Gak ada yang tahu. Oh, salah. Sudah terjadi. Mau kubuktikan? Mau kubuktikan? Buktikan. Oke, baik. Mesias palsu. Oke, ada saya di buktikan. bumi ini. Saya buktikan. Saya Silakan. buktikan. Baik. Silakan. Matius 24 nomor 3. Ketika Yesus ditanya, "Apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatangan kamu, kalau yang datang itu kamu, bukan penyesat yang ngaku-ngaku kamu. Karena katamu banyak penyesat yang datang memakai namamu. Untuk membedakan antara penyesat dan kamu yang asli itu apa? Yesus menjawab di mana? Matius 24 yang sama, data nomor 27, 29, dan 30. Tanda-tanda kalau aku yang datang adalah matahari menjadi gelap, bulan kemudian tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Aku Yesus akan nampak sebagai anak manusia di tengah langit, dan seluruh manusia di atas muka bumi ini akan meratap. Seluruh manusia akan melihat aku di atas langit. Itu tanda kedatanganku. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus di padang gurun, apakah disertai dengan tanda-tanda itu? Jawab. Oh, itu maksud jawaban. Itu pertanyaan. Oh, yes. Oh, gampang gue jawabnya. Ya, silakan. Yes. Gampang. Silakan saudara, silakan. Yang pertama, ya, saya percaya dengan nubuatan Tuhan Yesus yang tertulis di 24 ayat ini. Matahari segala macam gue percaya, gue udah baca. Terus pertanyaannya, kalau begitu kan yang datang kepada Paulus bukan Yesus dong? Karena tidak tertulis dengan demikian. Gue jawab, yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Karena Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk bertemu. Bedakan. Kalau abang tadi mengatakan kedatangan Yesus itu di ayat 27, abang nggak lihat di ayat di atasnya. Yesus datang untuk apa? Untuk menghakimi. Yesus datang ke Paulus bukan untuk menghakimi. Berbeda kasus abang. Jadi di situ. Jadi yang datang kepada sekarang gue tanya abang, tertulis di mana di ayat di kitab manapun, mau di Al-Quran, Alkitab maupun apapun, kasih saya satu ayat yang mengatakan bahwa iblis bisa mencederai manusia. Nggak ada. Iblis hanya menghasut manusia. Iblis tidak bisa melukai manusia. Jadi saya buktikan yang datang kepada Yesus adalah, yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Karena apa? Bisa baca Tidak ada satu Markus ayat yang 5. mengatakan apa? Bisa baca Markus 5. Markus 5 ayat. Baca aja dari nomor 1 sampai nomor 20 bagaimana iblis telah menyiksa kemudian seseorang. Iya, betul. Nah, berarti Anda mengatakan bisakah iblis menyiksa manusia? Bisa, itu buktinya. Bagaimana seorang manusia tersiksa dengan iblis? Dia memukuli dirinya sendiri dengan batu, memukuli dirinya dengan benda-benda keras. Itu bukti menyiksa.
Sekarang bukan itu permasalahannya. Jangan konsentrasi aja dengan permasalahan ini. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Langit, kuasa-kuasanya akan berguncang. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Kira-kira kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, datang kepada murid Yesus, "Murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan gurumu Yesus loh." Percaya enggak murid-murid ini? Sedangkan tanda-tanda yang disampaikan oleh gurunya itu tidak ada. Apa itu? Kami juga semuanya di Indonesia akan melihat Yesus di langit. Semua manusia meratap. Dan matahari tidak bersinar lagi, menjadi gelap. Bintang-bintang berjatuhan. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Apabila Nabi Isa yang benar-benar turun akan menjadi pertanda hari kiamat disertai dengan tanda-tanda tersebut. Matahari kemudian tak bercahaya, bulan menjadi tak bercahaya, bintang-bintang bertaburan kemudian berjatuhan, gunung-gunung berterbangan dan seterusnya. Sama seperti Al-Quran. Kira-kira murid Yesus yang asli percaya enggak? Aku bertemu dengan Yesus loh. Ah, masa? Yes. Apa katanya? Tiada kemilau seindah sangsil. Tidak bisa. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 24 yang sama, "Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu, Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sekiranya dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu." Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula nanti tanda kedatangan aku sebagai anak manusia. Makanya ketika Yesus asli yang datang menemui Paulus di abad pertama, maka kiamat terjadi pada abad pertama. Kenapa? Karena bulan tidak bercahaya lagi, matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Tapi itu tidak terjadi, maka yang datang kepada Paulus yang membodohi miliaran manusia, itu bukanlah Yesus kami, tetapi itu adalah syaitan yang datang dengan membawa nama Yesus. Sampai di sini Anda paham? Sangat paham. Oke, gue jelasin. Silakan. Pertanyaan gue kepada Bang Zuma, di ayat 24 ini tentang penghakiman atau tentang apa? Tanda kedatangan Yesus. Iya, Yesus datang kedua kali untuk menghakimi, betul? Yesus datang untuk menghakimi, diikuti dengan tanda-tanda tersebut. Jadi kalau ada yang datang tidak mengikuti tanda-tanda itu, tidak diikuti oleh tanda itu, kata Yesus, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu akan melakukan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Tetapi kalau matahari masih bersinar, bulan masih bercahaya, bintang belum berjatuhan, ingat, itu bukan aku. Sahabat Bahar, syukran. Gimana? Ini dalil. Makanya kami sangat bersyukur ada Nabi Muhammad datang kemudian sebagai pembawa kabar gembira. Coba nasihat Yesusnya kita dengarkan. Aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Alhamdulillah, ketika Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah Bani Israel,
mengajarkan dirinya nabi, mengajarkan dirinya rasul, dan kami pengikutnya kemudian yang menyembah kepada pencipta langit dan bumi sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melontarkan iman kepada kami untuk beriman kepada Nabi Isa, dan kami beriman bahwa dia adalah sosok yang lahir di tengah Bani Israel tanpa ayah, datang dengan berbagai macam mukjizat. Dia diutus kepada Bani Israel sebagai nabi dan rasul terkemuka di dunia dan akhirat. Sampai hari ini kami memuliakan beliau, kami menemani beliau. Beliau adalah nabi, beliau adalah rasul yang dimuliakan oleh Allah, datang di tengah-tengah Bani Israel, tapi dihinakan, bahkan dianggap dia Tuhan oleh orang-orang yang pemikir lemah. Maka ketika dia mengatakan dia akan menyertai aku selama-lamanya, alhamdulillah, kami sampai mati akan beriman kepada Yesus. Dia adalah nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel sebagai hamba Allah. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Hanya umat Islam yang berani mengatakan Yesus manusia mulia yang tak tersentuh oleh ludah orang kafir, tak tersentuh oleh tamparan orang kafir, tak tersentuh oleh tombak orang kafir, tak tersentuh oleh tonjokan orang kafir, yang tidak pernah tersentuh dengan upaya penelanjangan terhadap dirinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kami berlindung kepada Allah untuk mencegah perbuatan-perbuatan keji terhadap beliau. Maka apa kata Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14? Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan disibukkan dengan memuliakan aku, bukan dengan menghinakan aku. Orang Kristen ditanya, siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Yesus. Siapa yang kemudian ditampar dan diludahi? Yesus. Siapa yang ditonjok kemudian kepalanya dipukul pentungan? Yesus. Siapa yang dibagi-bagi pakaiannya sehingga dia telanjang? Yesus. Siapa yang ditombak sehingga dia mati di atas pohon? Yesus. Siapa yang mati terkutuk? Yesus. Bangga kalian dengan ucapan iman-iman kalian yang tanpa akal itu. Sedangkan dia menubuatkan, apabila roh kebenaran itu datang dan menghinggapi manusia-manusia, Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, maka mereka akan memuliakan aku, bukan menghinakan. Apa artinya air mata terkucur di gereja dengan penderitaannya? Nonsense, bullshit. Yesus itu adalah hamba Allah, dia wakil Tuhan. Jangankan untuk menghancurkan Bani Israel, dunia ini pun bisa dihancurkan oleh beliau hanya dengan mengangkat kedua tangannya. Ya Rabb, ya Tuhanku pencipta langit dan bumi, turunkan malaikat untuk menghancurkan mereka. Boro-boro dia yang dihinakan, dia dibunuh. Dia mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31, penguasa dunia, Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia telah datang, yaitu iblis. Dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Yudas tidak berhasil dong. Tentara Romawi tidak berhasil dong. Imam kepala mahkamah agama orang Farisi tidak berhasil dong. Yes. Karena kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Dengan kata lain, gagal. Berarti yang disalib aku? Bukan. Iblis tak berhasil. Aku diselamatkan oleh Tuhanku. Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sangat-sangat serius kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Jadi siapa yang Anda sembah yang bernama Kristus tadi? Ingat, di luar Yahudi adalah guguk. Siapapun yang memberikan kenyamanan, si anjing akan menuhankannya. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Di dalam Yeremia 50 nomor 17, yang mendapatkan titel domba hanya Bani Yakub. Di luar Bani Yakub, yang nyamar-nyamar Bani Yakub disebut serigala. Siapa yang mendirikan agama Kristen? Serigala. Ada data Bang Suma? Ada. Izinkan saya menguraikan data itu. Kejadian 49, sebelum meninggal, Yakub
memanggil ke-12 anaknya. Lalu kemudian Yakub memberikan sabar. Udah kepanjang. Sabar, 1 menit. Gantiin Bang. Sabar. Oke. Kejadian 49, Yakub memanggil anak-anaknya dan menubuatkan anaknya satu-satu. Isyakar dipanggil, matanya dipanggil, kemudian Gad dipanggil, Naftali dipanggil, lalu kemudian Yusuf dipanggil, Benyamin dipanggil. Diterangkan nubuatan-nubuatannya. Satu-satu diterangkan. Tibalah kemudian diterangkan tentang Benyamin di data nomor 27. Setelah diterangkan bahwasanya anak-anak yang lain satu-satu diterangkan bla 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 bla, tiba Benyamin. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi dia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia akan membagi-bagikan rampasannya. Keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala, tukang rampas. Filipi 3 nomor 5. Paulus mengaku, aku adalah keturunan dari Benyamin. Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Paulus mengaku keturunan dari serigala. Apa perilaku Paulus? Mengambil hukum Taurat lalu melemparkan, membagi-bagikannya kepada non-Yahudi. Jedar. Makanya tadi di awal kita membahas hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk Bani Israel saja. Kenapa ada di Kristen? Karena pendiri agama Kristen yang merampas Taurat itu dan membagi-bagikannya kepada orang yang diinginkan. Itulah yang terjadi. Oke, kembali kepada tema Kristus yang Anda sembah itu bukanlah anak Maria. Silakan. Syukran sahabat Zul, barakallahu fiik. Gua jawab semuanya narasi Bang Zuma 1 jam tadi, gua diam ya. Bukan 1 jam kawan, 1 minggu. Oke. Silakan. Jawabannya sangat gampang, sangat easy. Yang pertama. Tapi tidak benar. Kenapa Yesus harus mati? Oke, saya nggak potong kan, Bang? Sabar. Enggak, cuma nyeletuk aja. Yang pertama. Ya, lanjut. Kenapa? Oke. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Di perjanjian lama Bang Zuma, ingat. Kalau Bang Zuma pernah dengar cerita Musa. Bangsa Israel Bangsa Israel selamat karena apa? Karena sewaktu ulah diturunkan Tuhan kepada di tanah Mesir. Karena darah bangsa Israel selamat. Oke? Itu Bapa di surga sama bangsa Israel. Tuhan Yesus disiksa yang tadi Bang Zuma katakan, keluar darahnya Bang. Ngocor tuh darahnya. Dengan darah Yesus kami selamat Abang. Karena tadi yang sepakat di Matius 15, dengan iman engkau akan selamat. 1. Yang kedua, bagaimana kita membedakan Mesias palsu sama Mesias palsu atau yang benar? Saya katakan yang datang kepada Rasul Paulus adalah Tuhan Yesus yang asli dan benar. Buktinya apa? Sangat jelas. Di Matius 24, di situ dikatakan mereka hanya bernubuat, tapi tidak mau menderita. Di Kisah Para Rasul 9 jelas. Aku sendiri akan menunjuk kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Perbedaannya di situ. Apakah Paulus mau menderita karena nama Yesus? Mau. Buktinya apa? Paulus mati karena menyebarkan firman Tuhan. Clear. Itu bedanya. Perbedaannya cuma 1. Ya, bagaimana membedakan? Kita tahu itu Tuhan Yesus asli atau enggak di penderitaan. Karena yang namanya kasih, yang namanya cinta itu harus ada buktinya. Apa buktinya penderitaan? Kalau cuma ngomong doang seperti tertulis, orang-orang yang menyebut nama Tuhan Yesus tidak selamat, itu maksudnya apa? Itu cuma omong doang,
tidak ada perbuatan. Karena orang Kristen itu bukan hanya berseru kepada Tuhan Yesus, tapi juga mengimani Yesus adalah Tuhan. Itu perbedaannya. Clear di situ. Saya jawab semuanya yang Bang Zuma katakan. Sangat easy. Ada lagi Bang Zuma? Oke. Jadi ini mau gereja. Ini jawaban orang yang putus asa. Orang yang sudah putus asa loncat ke darah. Imamat Lu yang parah lu. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada Bani Israel apabila mereka hendak kemudian mempersembahkan korban penebus dosa kepada Tuhan, agar mereka kemudian mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Tidak ada manusia. Imamat 18 nomor 20, sabar. Jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Dan tidak ada pengajaran nabi-nabi mempersembahkan penebus dosa menggunakan manusia. Hanya penyembah dewa Molok, sabar, yang mempersembahkan darah manusia. Yesus memerintahkan mempersembahkan apa? Baca Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada kepada imam. Lakukanlah persembahan seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan Nabi Musa? Imamat 2. Sabar. Nanti giliran Anda. Martin sabar dulu ya, satu-satu kita selesaiin dulu ya, sabar. Ya. Jadi langsung Yesus mengajarkan mempersembahkan kurban hewan. Itu yang pertama. Kemudian ketika Anda mengambil data di dalam kitabnya orang Yahudi, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Tadi sudah saya katakan kepada saudara, kalau orang Kristen penyembah Kristus ini bernarasi supaya dianggap mereka benar, mereka akan mencomot-comot dalil di kitabnya Yahudi yang tak ada hubungannya dengan mereka. Yesus ingin dibunuh, itu bukan karena tebus dosa, bukan. Yesus ingin dibunuh karena mereka orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Di mana itu tertulis? Baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Hari ini juga Imam Kayafas, imam besar Yahudi, bernubuat bahwa Yesus harus mati demi untuk bangsa Israel, agar bangsa Israel tidak dirampas oleh orang Roma. Itulah alasannya kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Nabi Paulus mati mengenaskan, itu karena menggenapi nubuat. Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang menghilangkan hukum sunat kulub, maka dia harus dibunuh, dihilangkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. Galatia 5 nomor 2, dia membantah perjanjian kekal Tuhan. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Dia menantang Tuhan, maka Tuhan mengatakan barang siapa yang menghilangkan hukum sunat, maka dia harus dibunuh, dilenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan untuk menghilangkan perjanjian kekalku. Yang ketiga, Ulangan 18 nomor 19 nomor 20. Barang siapa yang berkata mengatasnamakan diriku, tetapi aku tidak pernah berfirman kepadanya, maka dia harus dibunuh. Paulus sedang menggenapi itu, kawan. Jangan salah tafsir ente. Demikian. Ya udah, gue mau turun. Silakan. Diskusi lagi, tapi gini Bang, cuma gue jawab. Silakan. Ya, terima kasih waktu diskusinya. Sama-sama. Gini. Ya. Sebentar sebelum saya turun gini. Di kitab Musa, ya kan, abang ini jangan standar ganda, abang ini harus fokus. Di kitab Musa kan dikatakan, abang katakan, itu perintah hanya untuk bangsa Israel, betul? Yes. Betul? Ya. Yes. Artinya pengorbanan dalam pengorbanan hewan itu hanya untuk bangsa Israel. Terus pengorbanan manusia untuk siapa? Semua bangsa. Dari mana firmannya? Semua bangsa. Dari mana firman Tuhan bahwa menebus dosa untuk bangsa menggunakan manusia?
Oke, gue Oke. Tadi ketawa mulu. sebentar. Oke, panggil Yesus Kristusnya bang, yang datang ke padang gurun itu masuk ke tubuh Anda untuk hadapi saya. Bentar. Ya, pakai bahasa roh mungkin. Saraba-raba kamu kuraba aku meraba kamu, kita sama-sama meraba-raba. Sebentar. Ya, Ada ayatnya, sabar. silakan. Gak kuat aku. Kenapa hostnya ketawa? Hostnya suka sama siapa? Sama Zuma atau sama saya? sama kamu, caramu. Dia suka caramu, kawan. Anda mau ke gereja, mungkin sudah waktunya sekarang, silakan. Oh ya sudah, nanti kita diskusi lagi. Baik. Nanti gua kasih ayatnya. Siap saudara. Thank you ya semuanya. Iya, sehat Selamat selalu. siang. Makasih. Makasih. Iya. Ingat, kita nanti belajar lagi sama-sama ya. Jangan bosan.